Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Sabrina Aulia dari Prodi Farmasi Angkatan 2022 dengan nomor NIM 0722111049. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Perkembangan yang signifikan dari sistem informasi melahirkan bentuk dunia lain yang disebut dengan dunia maya. Dunia maya sendiri merupakan realitas buatan yang tampil sebagai realitas baru. Dunia maya dalam historiografinya berawal dari penemuan internet secara tidak sengaja pada tahun 1969. Dengan lahirnya ARPANET, suatu proyek eksperimen Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bernama DARPA. Historiografi teknologi informasi dan komunikasi membawa manusia ke kehidupan yang bersifat buatan, yang memiliki implikasi yang luas, termasuk diantaranya perlindungan data pribadi. Setelah itu ada pengamatan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ditemukan secara terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ialah mengatur konsep dari mengenai sistem informasi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan mengenai data pribadi juga secara terpisah dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Setelah itu ada pengaturan peraturan data pribadi di Uni Eropa. GDPR atau General Data Protection Regulation adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola oleh pihak manapun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. GDPR dilatar belakangi perkembangan digitalisasi global yang telah melahirkan persoalan serius bagi perlindungan privasi dan keamanan diri pengguna internet. GDPR memiliki kedudukan strategis dalam upaya mengarusutamakan atau mainstreaming hukum perlindungan data pribadi secara global. GDPR juga memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Privasi atau Perlindungan Data yang ada sebelumnya. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa tahun 1995. Pasal 6 GDPR menegaskan semua praktek pengelolaan data pribadi mesti berdasarkan syarat yang sah. Meskipun bukan hal yang baru di bawah GDPR, hal ini lebih ditekankan dan menjadi lebih penting bagi pengelolaan data untuk memahami dan mencatat dasar-dasar pengelolaan data. Hal yang perlu dipertimbangkan jika Indonesia hendak melembagakan GDPR, kita perlu menimbang benar dampaknya terhadap industri digital nasional. Keberadaan GDPR sangat mendesak untuk melindungi privasi dan keselamatan setiap orang dari berbagai bentuk kejahatan digital, serta untuk mengoreksi hegemoni perusahaan raksasa digital global di Indonesia. Operasi perusahaan-perusahaan yang perlu untuk secara sah dan transparan segera dikendalikan demi melindungi kepentingan nasional Indonesia yang warganya sedang bereuforia dengan media-media baru berbasis teknologi internet dan telepon pintar. Adapun negara-negara yang termasuk Uni Eropa, yaitu diantaranya ada Australia, Vienna, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Jerman, Prancis, Hongaria, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Portugal, Romania, Slovakia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Itu dia penjelasan saya tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.